Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya. Alhamdulillah, sampai siang ini, sampai detik ini, kita masih diberikan kesempatan, luang waktu, badan yang sehat, umur yang panjang. Itu semua tidak lepas daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan harapan kita semua, mudah-mudahan kita dijauhkan dari balanya Allah Subhanahu wa taala. Ma min musibatin illa biiznillah, kata Allah. Tidak ada musibah kecuali dengan izin Allah. Salawat dan salam mari selalu kita curahkan kepada arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Di dalam ayat ini, yaitu ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sesungguhnya kata Allah, aku telah memberi engkau nikmat yang banyak. Kalau berbicara nikmat Allah Bapak Ibu, memang banyak. Kita diberi tangan oleh Allah untuk menjangkau sesuatu. Kita diberi mata untuk melihat, diberi telinga untuk mendengar, diberi hidung untuk mencium, diberi kaki untuk melangkah. Itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Badan sehat, umur panjang, kesempatan, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah itu banyak. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, tetapi Allah tidak pernah minta ganti rugi, Pak. Allah tidak pernah minta ganti rugi nikmat yang sudah berikan begitu banyak kepada kita. Betapa banyaknya nikmat Allah. Kata Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya jika engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Cuman sayang, kadang-kadang kita diberikan tangan untuk menjangkau sesuatu, kita diberikan jari untuk memegang sesuatu, kita salah guna. Lebih baik sekarang ini yang lebih parah, masalah HP, judi online, game online dan lain sebagainya. Ini yang mesti kita introspeksi diri kita masing-masing, Pak, dan masyarakat kita. Kita lihat di berita, Provinsi Jambi nomor 1 judi online. Kalau kita lihat di lingkungan kita, Pak, memang benar, Pak. Bapaknya judi online, anaknya game online, ibunya main TikTok. Bikin konten tidak masalah sebenarnya. Namun sekarang kadang-kadang orang bikin konten sudah kelewatan, Pak. Ada omongannya yang tidak benar di dalam konten yang dia buat. Kadang sudah melanggar daripada syariat agama. Ini kita yang salah, Pak. Jadi Allah memberikan nikmat kepada kita yang banyak, itu kita gunakanlah dengan sebaik-baik mungkin. Allah tidak pernah minta ganti rugi, minta ganti nikmat yang berikan kita kepada kita, tidak pernah. Yang Allah pinta hanyalah bersyukur.
Macam mana kita mensyukur nikmat yang diberikan oleh Allah? Di dalam ayat surah Al-Kautsar ayat kedua disebutkan, fasholli li rabbika. Yang pertama, maka salatlah karena Tuhan. Artinya apa? Pertama kita bersyukur, kita lakukan salat, kita kerjakan salat. Kita sudah salat, bagaimana dengan keluarga kita, bagaimana dengan anak kita? Ini yang mesti kita sadari, Pak. Cuman kadang-kadang ada masyarakat kita diajak untuk beribadah, jawabannya belum dapat hidayah. Kadang diajak untuk sholat, ibadah tidak bisa dipaksakan. Sholat mesti dipaksakan, Pak. Kalau tidak dipaksakan tidak bisa. Contoh sholat subuh, mana gelap, mana dingin, masjid jauh pula dari rumah. Kalau tidak dipaksakan memang tidak bakal. Jadi ibadah itu memang harus dipaksakan. Dengan terbiasanya kita memaksakan diri untuk beribadah, kita menjadi terbiasa sehingga sholat ibadah kita lakukan dengan ringan, Pak. Ini yang pertama. Kita mesti bersyukur dengan melakukan sholat karena Tuhan. Bapak Ibu jemaah sholat zuhur yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, masih dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, berkorban. Ini lebih kurang kita sekitar 36 hari menjelang raya Idul Adha 10 Zulhijjah. Yang kedua, orang bersyukur, disuruh bersyukur Allah yaitu melakukan ibadah kurban. Kalau berbicara masalah kurban, ini mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim kurban yang pernah dia lakukan itu domba 1000 ekor. Lembu atau sapi 300 ekor, unta 100 ekor. Kalau dinilai dengan rupiah kita sekarang, Pak, korbannya Nabi Ibrahim itu sebanyak lebih kurang 8 miliar. Orang terkaya di dunia pun sampai hari ini belum pernah kita dengar orang korban sebanyak itu, Pak. Bahkan Nabi Ibrahim setelah melakukan korban sebanyak itu, orang-orang pada kagum dengan Nabi Ibrahim. Bahkan malaikat pun mengagumi korban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, belum seberapa yang aku lakukan. Karena pada waktu itu, Nabi Ibrahim belum memiliki anak. Seandainya saya punya anak seorang laki-laki, kalau memang itu perintah Allah, kata Nabi Ibrahim, saya akan sembelih anak itu. Dengan berjalannya waktu, Nabi Ibrahim diberi anak yang diberi nama Ismail. Sampai anaknya ini, Nabi Ismail ini umur 13 tahun. Nabi Ibrahim lupa dengan ucapan yang pernah dia ucapkan dulu. Sehingga diingatkan dalam mimpi oleh Allah. Mimpi yang pertama, wahai Ibrahim, penuhi nazarmu. Nabi Ibrahim mengabaikan. Mimpi yang kedua, malam berikutnya, malam kedua mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya, ini adakah mimpi ini datang dari Allah atau datang dari setan? Kemudian malam berikutnya yang ketiga mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Baru dia yakin bahwa Nabi Ibrahim ini mimpinya ini memang betul-betul datang dari Allah. Dia panggil anaknya Ismail. Anak satu-satunya, anak kesayangannya, dia panggil. Wahai Ismail, ayahmu disuruh menyembelih engkau untuk jadikan kurban tahun ini. Kata Ismail menjawab dengan tulus ikhlas, kalau memang itu perintah Allah, wahai ayahku, silakan lakukan ayah. Disitulah Nabi Ibrahim mengajak anaknya Ismail ke tempat di samping batu yang besar di Mina. Ketika itu pisau parang untuk menyembelih sudah diasah tajam-tajam. Namun ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, pisau ini tidak mempan untuk memotong leher Nabi Ismail ini. Nabi Ibrahim mengerutuk, apakah pisau ini tidak tajam? Sehingga Nabi Ibrahim mengayunkan pisaunya ke batu yang besar di sampingnya, terbelah menjadi batu itu menjadi 2 keping. Kemudian dia goreskan kembali di leher anaknya Ismail, juga tidak sanggup. Dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, pisau pun berbicara. Wahai Ibrahim, bukan aku yang tidak tajam, tapi aku tidak diizinkan untuk memotong leher Ismail.
maka digantikan dengan seekor kibas yang besar. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati Allah, sekarang kita tidak lagi dianjurkan untuk menyembelih anak, tidak Pak. Tetapi kita dianjurkan untuk berkorban. Cuman sekarang mungkin karena kelemahan iman kita, korban banyak yang tidak sanggup. Bahkan ada suatu daerah di masjid tidak ada korban satu pun Pak. Kredit bank, kredit mobil sanggup dia bayar 3 juta, 4 juta, bahkan 5 juta satu bulan. Untuk kurban saja beli kambing 1 ekor 2,5 juta, 3 juta tidak sanggup Pak. Ini mesti kita perhatikan Pak. Ini merupakan cinta kita kepada Allah, cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Kambing 2,5 juta setahun, sekali setahun tidak sanggup kita beli. Kredit sanggup. Kredit mobil, kredit bank dan lain sebagainya sanggup kita bayar tiap bulan Pak. Ini perlu pertanyaan diri kita Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, cara kita mensyukuri nikmat Allah, yang pertama lakukan sholat beribadah kita kepada Allah. Yang kedua adalah berkorban. Untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Kata Nabi, orang yang sudah sanggup, orang yang sudah mampu berkorban, namun beliau tidak melakukan, fala yaqrabanna musallana kata Nabi. Maka jangan mendekati tempat solatku. Artinya tidak boleh dekat tempat solatnya, tidak boleh. Begitu tegas Nabi mengatakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Subhanallah. Wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.